cara mencuci tangan yang baik dan benar. Basuhlah kedua tanganmu di bawah air bersih yang mengalir. Ambil sabun dan gosokkanlah kepada kedua telapak tanganmu secara merata. Lanjutkan ke punggung jari, sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari. Lanjutkan kedua ibu jari, lanjutkan juga ke pergelangan tangan. Usai itu, basuhlah tanganmu di bawah air bersih yang mengalir. Keringkan tanganmu dengan memakai tisu atau lap kering yang bersih. 1, 2, 3. Cukup 20 detik. Basahi tangan di bawah air mengalir. Gosok sabun ke telapak tanganmu dan sela jari, punggung tanganmu juga. Untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kita akan dipimpin oleh Duta Lingkungan Sehat 2015, Afika Nepa Maharani dari Kepulauan Riau. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih kepada Afika, salah satu dari Duta Lingkungan Sehat 2015. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, kepada yang terhormat Direktur Penyihatan Lingkungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Ibu Eselon 1, 2, dan 3 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kepada yang terhormat Bapak Ibu Mitra Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun 2015, kepada yang terhormat perwakilan Reckitt Benckiser Indonesia, WHO, UNICEF, Unilever, SNV Indonesia, USAID IUWASH, dan Plan Indonesia. Juga kepada yang terhormat istri dari Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Dan tentunya kepada seluruh adik-adik yang saya cintai, yang dari pagi sudah siap-siap untuk cuci tangan pakai sabun tahun ini ya. Selamat datang di acara peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun HCTPS 2015 dengan tema kita adalah Tangan Bersih Pangkal Sehat. Untuk memulai acara ini, kita akan sama-sama mendengarkan laporan Ketua Panitia Peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun 2015. Untuk itu kami undang dengan hormat Direktur Penyihatan Lingkungan Kementerian Kesehatan, Bapak Dr. Imran Agus Nurali. Yang saya hormati Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Gubernur DKI Jakarta yang diwakili oleh Sekretaris Wali Kota Jakarta Pusat, para pejabat Eselon 1, Eselon 2, dan Eselon 3 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Direktur dari Bappenas,
perwakilan dari WHO dan UNICEF, para mitra, serta anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, serta Bapak Ibu tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dari tempat ini dalam keadaan sehat walafiat untuk merayakan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia pada tahun 2015. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh hadirin yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Semoga semangat kebersamaan ini dapat memicu masyarakat membiasakan dan membudayakan praktek cuci tangan pakai sabun dengan benar. Ibu Menteri Kesehatan yang saya hormati serta hadirin, tema perayaan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia atau HCTPS tahun 2015 adalah Tangan Bersih, Pangkal Sehat. Tema ini mempunyai visi ke depan bahwa apabila setiap anggota masyarakat melakukan praktek cuci tangan pakai sabun secara benar dan waktu yang tepat, maka dapat mencegah terjadinya penularan penyakit melalui perantaraan tangan. Kita ketahui bahwa hampir tidak ada kegiatan manusia yang tidak menggunakan tangan. Oleh karena itu, apabila tangan kita bersih, dapat mendukung terwujudnya generasi yang sehat. Untuk itu kita berkumpul di sini dalam rangka berkampanye, menggerakkan masyarakat agar mau melakukan cuci tangan pakai sabun sebagai kebiasaan hidup sehari-hari. Ibu Menteri Kesehatan dan hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka merayakan HCTPS tahun 2015 telah dilakukan pemilihan Duta Lingkungan Sehat dan Natural Leader, yaitu siswa sekolah dasar yang berprestasi dan dari masyarakat umum yang mempunyai dedikasi tinggi untuk menggerakkan teman, saudara, dan anggota masyarakat lainnya dalam perubahan perilaku hidup sehat, khususnya cuci tangan pakai sabun dan stop buang air besar sembarangan. Seleksi pemilihan Duta Lingkungan Sehat dan Natural Leader dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kabupaten, provinsi, sampai tingkat nasional. Perkenan kami untuk menyampaikan pemenang Duta Lingkungan Sehat adalah yang pertama, Nur Hidayah Adien dari SDN 2 Lamangga, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Afikah Nepa Maharani dari SDN 014 Binaan Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Kebetulan tadi saya dengar ada istri dari gubernur dari Provinsi Kepulauan Riau hadir. Mohon maaf tadi tidak saya sebutkan. Yang ketiga, Nimas Mutiara Hapsari dari SDN Jetis 01 Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang keempat, Muhammad Ikram Al-Farizi dari SDN 179 Palembang, Sumatera Selatan. Dan yang kelima, Ahmad Alvita Dinova dari SDN 45 Mataram, Ampenan, Nusa Tenggara Barat. Itu 5 Duta Lingkungan Sehat. Adapun pemenang Natural Leader STBM adalah ada 5 orang. Ibu Agustina Listiawati dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Ibu Daini dari Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Ibu Prihatin Sri Wahyuni dari Bantul, Yogyakarta. Bapak Sumarno dari Kabupaten Sorolangun, Jambi. Serta Ibu Afrianti dari Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Demikian 5 orang Duta Lingkungan Sehat dan 5 orang Natural Leader. Di samping kampanye cuci tangan pakai sabun, juga dilakukan melalui kegiatan talk show televisi nasional maupun radio nasional dengan menghadirkan narasumber pejabat eselon 1 atau eselon 2 dari Kementerian Kesehatan, serta pemenang Duta Lingkungan Sehat dan Natural Leader. Kegiatan lainnya yang dalam rangka kampanye cuci tangan pakai sabun tahun 2015 adalah terlaksananya roadshow di Sekolah Dasar 05 Cipinang, Muara, dan SD Kembangan Selatan, Jakarta Barat.
pada kegiatan workshop tersebut, para duta lingkungan sehat berbagi pengalaman dalam mengajak teman sebaya dan keluarganya untuk melakukan cuci tangan pakai sabun. Sebagai penghargaan kepada para duta lingkungan sehat, mereka diberikan piagam penghargaan serta hadiah uang tunai dan diajak berkunjung ke Kementerian Kesehatan, ke kantor WHO, serta mengikuti acara puncak pada hari ini. Acara puncak pada hari ini dihadiri oleh kurang lebih 2.000 SD murid sekolah dasar yang ada di Jakarta, yang nantinya diharapkan dapat menjadi agen perubahan perilaku hidup sehat di sekolah dan lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Ibu Menteri Kesehatan dan hadirin saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini kami sampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dan mitra yang telah mendukung dan turut menyukseskan rangkaian kegiatan peringatan HCTPS tahun 2015. Besar harapan kami bahwa kerjasama ini akan tetap dapat berlanjut dan semakin ditingkatkan. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia dan tim kreatif dari event organizer yang telah bekerja keras mempersiapkan seluruh rangkaian kegiatan sehingga acara HCTPS tahun 2015 dapat terlaksana dengan baik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan akhirnya dimohon kepada Ibu Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk berkenan melakukan penobatan para duta lingkungan sehat, baik kategori siswa sekolah dasar maupun natural leader, sebagai agen perubahan perilaku hidup sehat di masyarakat, sekaligus memberikan arahan untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Imran. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun 2015 ini tidak akan terlaksana tanpa dukungan penuh dari para mitra. Untuk itu kami mohon perwakilan mitra, salah satunya adalah UNICEF Indonesia untuk memberikan kata sambutan. We will kindly invite Mr. Robin Nandi as the UNICEF representative for Indonesia to give the speech. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu dan anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak, mohon maaf, bahasa Indonesia saya tidak cukup baik. Saya harus cakap bahasa English, tapi saya coba cakap pelan-pelan, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak boleh mengerti. Ya? Ibu Menteri, Bapak Gubernur, teman-teman Echelon 1 dan mitraan, thank you very much for your warm welcome today. It's important commemoration, and this is a very important event for children's health. For the last 25 years, Indonesia has made a lot of progress on water and sanitation. According to latest UNICEF and WHO global monitoring figures, 97 more Indonesians today have access to toilet than 1990. Ini bagus sekali, big progress in the last 20 to 25 years. But still, we have to remember that we have a lot of challenges. We still have more than 50 million people in Indonesia practicing open defecation. Indonesia has met the target for the MDG target for water, but we still have a lot of work to ensure that the water is of adequate quality. We have achieved the access availability targets, but we need to now work on quality. We need to therefore further reinforce and spread the importance of cuci tangan, pakai sabun.
Let us not forget and remind ourselves that every year approximately 150,000 children are dying in Indonesia before the 5th birthday. This means that every hour 15 to 20 children die in Indonesia. So in the course of this meeting, if it lasts 3 hours, we are talking about 50 child deaths. It's a lot. Pneumonia, diarrhea, and neonatal deaths are the main contributors or main killers of children. And all these have a basis in poor hygiene. And poor hygiene can have a major impact, or good hygiene can have a major impact in preventing these deaths. Hand washing with soap, cuci tangan pakai sabun, can reduce the risk of diarrhea by more than 40%. It is one of the most effective interventions to prevent diarrhea, disease, and deaths. Frequent diarrhea. Diarrhea also increases malnutrition, undernutrition, stunting. UNICEF analysis has also shown that households that use sanitation and practice hand washing with soap can reduce the risk of stunting by 25%. But bapa-bapa dan ibu-ibu sekalian, hand washing with soap is not an easy habit. We have seen through our experience and analysis that many households in Indonesia do not even have soap or do not use soap. We have to come together collectively and highlight the importance of using soap and hand washing. The other important thing is it involves a habit. Just washing hands one time, ini bukan macam immunisasi that you do it once and everything works. Hand washing has to be done every time. And this is an important habit that anak-anak sekalian, is very important that you remember this and you take it back to your families as well. UNICEF's work to support government on the promotion of hand washing with soap in schools has shown that sustained interventions to improve facilities allied with work on creation of positive habits around hand washing does have an impact. When we visit schools 1 year after putting in place improved facilities, we showed that the schools had double the rates of fully functional hand washing facilities and had successfully changed the practice among children in these schools. But this needs constant reinforcement. Global Hand Washing Day must not just be another day where we come together, we talk, and